Oke teman-teman, sekarang kita akan mereview Golden Eagle. Biasanya nih, kata Shinopi Golden Eagle itu biasanya produknya, barangnya berupa jenis shotgun. Nah, sekarang datang, kayak celana gue melorot. Itu bentuknya tuh, gas blowback series. Isinya apa? Apakah shotgun juga yang pakai blowback atau gimana? Coba kita buka. Nih, gue juga baru sekali nih lihat kardus dari si Golden Eagle. Ya. Oh, ternyata katanya di luar. Nah, kita langsung aja teman-teman nih. Nah, ini dia nih. Unitnya. Golden Eagle model M4 M4-an. Kekinian. Sekarang itu banyak teman-teman unit-unit M4 yang ala-ala kompetisi style, ya kan? Kalau gue sering nemuin anak-anak seperti teman-temannya suka kompetisi seperti Bang Adit, Aditya Teja tuh, Wempi, terus teman-teman lainnya ya, yang suka sukir atau kompetisi airsoft gun, itu hampir mirip-mirip gini nih, gaya-gaya handguardnya, gaya-gaya bodinya, desain itu kayak gini-gini gitu loh, dibuat simple tapi kelihatan sangar tuh. Dan ini GBBR teman-teman. Lihat desain dari selektornya aja tidak seperti beda biasanya. Ini dibagi semacam kayak diagram gitu, ya. Ini burst kalau nggak salah. Tuh ada gambar WB2, lalu ini ada single, lalu di sini ada save karena ada gambar peluru yang silang. Dan ini lumayan seret bagus, jadi teman-teman nggak kalau kendor kan kadang-kadang bisa pindah sendiri ya. Ini ada mag release-nya ada aja model skeleton, ya kan? Gitu juga pada bagian popornya, ini bisa kita adjustable. Tuh, ini bisa kita taruhin sling. Karena ini GBBR, dia tentunya pada bagian pistol gripnya bolong. Nggak ada ruang buat naruh dinamo. Lihat tekstur pada bagian pistol gripnya, tuh garis-garis gini. Gue kayaknya baru lihat deh sekali model pistol grip seperti ini, tuh kan. Dan dia untuk bagian mag release, lalu selektor itu ambidex, artinya ada di dua sisi kiri dan sisi sebalik tadi itu dia ada tuh, ya kan, sama tuh. Oke. Lalu pada bagian atasnya, ini enteng banget teman-teman, ringan. Jadi nggak perlu effort untuk narik si charging handle-nya. Atasnya ada iron sight yang bisa di flip. Ini kita tekan aja nih, ada dua tombol di sini, kiri dan kanan. Tuh, kelihatan nggak? Kita tekan secara bersamaan. Nah, dia akan naik. Juga bagian depannya nih. Tuh, ini sangat ringan. Ini terbuat dari zinc alloy kalau nggak salah ya. Jadi paduan antara aluminium dan juga besi, tapi nggak terlalu berat jadinya. Kalau kita ingat seperti ini handguardnya, ya. Tuh, ini adalah model M-Lock, ya. Dan di sini ada bolong-bolong. Itu sama seperti model M4 dengan handguard dari brand Troy. M4 model Troy pernah gue review juga, silakan, yang modelnya ada begini nih atasnya nih. Tapi di sini juga ada lubang buat naruh rel. Kalau yang Troy di atas dari si bolong-bolong ini udah nggak ada lubang buat naruh relnya. Jadi lu masih bisa naruh mungkin laser ataupun unpack. Bawahnya bisa masih memungkinkan lu taruhin pistol grip, pistol grip ya bang, ya namanya lupa gue. Tuh depan nih, bawahnya tripod segala macem lah. Gitu memang, tapi paket membelinya nggak ada relnya, jadi lu bisa nyari sendiri di e-commerce lu bisa nyari relnya. Lalu pada bagian flashernya ini bisa kita ganti nih. Ini model CW teman-teman, searah jarum jam. Kalau teman-teman mau ganti suppressornya dengan model lain ataupun dengan silencer yang lebih besar, panjang, itu bisa, tapi pastikan yang sesuai dengan dratnya, drat clockwise atau sesuai dengan jarum jam. Nah, ini
Ini buat pengait sling nih. Setahu gue ya, model kiddie sling. Tuh, jadi lo kalau kiddie sling itu bisa ditancepin, diputer langsung. Jadi bisa dilepas secara puter aja. Nah, untuk handguardnya sendiri, ini sudah menggunakan model yang terbaru. Jadi kalau lo mau ganti model handguard yang lo nggak suka dengan model handguard ini, sekarang kan banyak tuh produsen-produsen airsoft gun yang juga hanya menjual handguard. Seperti yang gue bilang apa tuh? Apa Nov yang airstrike ya? Unit airstrike yang handguardnya bagus tuh. Di tengah itu namanya apa? Oh, itu launcher karbon. Nah, kalau teman-teman ini pengen ganti si handguardnya itu, sekarang bisa kita ganti sendiri nih. Misalnya teman-teman bosan dengan model seperti ini. Ini kan juga ada model nih, Gridlock Gridlock dari Strike Industry. Jadi ada beberapa produsen replika unit untuk airsoft gun itu memang hanya memproduksi handguard, nggak keseluruhan dari unitnya. Jadi kalau teman-teman pengen ganti-ganti handguardnya, ya bisa langsung beli aja handguardnya, nggak harus sama satu unit full gitu. Dia pengen model gini nih, asalkan dia kompatibel sama bodinya, yang model gini ya bisa masuk. Karena ini sudah ada tuh kunci L, jadi tinggal kendorin, buka. Tuh sama nih, ini kan juga sebenarnya modelnya M4, ya kan? Tapi dia menggunakan handguard Gridlock. Kalau dia kompatibel sama si handguard ini, bisa masuk juga. Sekarang itu memang mudah dibuat kompatibel satu sama lain, gitu kan. Meskipun nggak semuanya bisa masuk, gitu kan. Tinggal cocok-cocokan aja. Ini juga gampang bukanya. Ini ada semacam kunci buat ngebuka. Kalau lo mau ganti, tinggal buka, ya kan. Sejauh ini model-model M-Lock itu banyak modelnya. Ada model dari si kayak yang kita pernah tahu dulu tuh Geisel, itu juga model begini juga. Sekarang ada Gridlock yang model begini, gitu kan. Jadi banyak, ada juga yang model handguard Troy, tadi gue bilang. Modelnya seperti ini juga, cuman dia ada bentuk-bentuk lain yang membedakan satu sama lainnya, teman-teman. Nah, nggak usah pakai lama, kita akan tes aja. Ini menurut gue juga cocok nih untuk kebutuhan sukir fun, ya kan, yang nggak memerlukan namanya detail seperti real ops ketika bermain, ya kan. Kalau lo cuma doyan sukir aja, doyan perang-perangan aja tanpa harus memikirkan kedetailan atau kemiripan seperti para reenactor, ya ini bisa dipakai, gitu kan. Mari kita lihat performa ketika kita tembakan dan berapa FPS-nya. Ini panjangnya sekitar 75 cm dengan berat 1,5 kg. Jadi masih asik lah kalau kita buat main baik itu di indoor ataupun di outdoor. Let's check it out. Oh, ini dia. Ini magazinnya berat tapi terbuat dari bahan polimer. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada yang tadi gue bilang ada bahan dari bahan aluminium, dan ini dari bahan polimer. Tuh, warnanya doff dengan model waffle. Oke, teman-teman. Ini kita bisa lihat dalam posisi safe, triggernya nggak bisa dipencet. Jadi ketika dalam posisi safe, dia nggak bisa dikokang, yang dipaksa. Jadi sekarang itu banyak model GBBR yang memang safety-nya sudah dari awal, sebelum magazine masuk. Biasanya kalau dalam posisi safety, trigger nggak bisa dipencet, dan dia juga tidak bisa dimasukin nih, tuh. Jadi dipaksa. Jadi nggak usah buru-buru, perhatiin dulu posisi dari si selektornya. Kita naikin dulu selektornya ke bagian single, ya. Lalu kita kokang, lalu kita masukin. Ingat, ketika mesin sudah masuk, artinya ini sudah siap ditembakin. Ingat, jarinya harus ada di luar, ya kan? Karena ini GBBR, gasnya sudah masuk ke dalam mesinnya nih. Hati-hati. Kita tes dulu ya dalam posisi single. Widih, mantap. Kita lihat FPS-nya berapa. Wih, 321 single pertama. Sekarang kita burst single kedua deh. 328 naik ya. Nah, coba kita lihat burstnya apakah dia turun atau naik. Kalau turun pun ya wajar ya. 322. Jadi masih di antara tadi single yang pertama dan kedua. Kita lihat performanya ketika kita nembakin single dulu. Nih kalau kurang pas di bahu kita bisa tarik.
Ini recoilnya cukup kuat, gaya kebanyakan sekarang sih GBBR zaman sekarang itu memang recoilnya udah bagus ya, nggak kayak dulu masih semblep juga. Ini juga targetnya juga enak, PC depan belakang juga pas di bagian target di depan. Pindahin ke bagian burst, nih udah ke burst. Nah, ini udah habis. Salah satu ciri unit GBBR adalah sudah habis, dia akan ngelock, ini akan kebuka nih. Kita rilis dengan memencet make release nih. Tuh, kan. Jadi gimana cara untuk kembalikan bolt yang sudah kebuka? Kalau lu mau main lagi ya tinggal lu isi lagi. Nih misalkan lu punya dua make, masukin, lalu dirilis boltnya dengan menggunakan bolt release. Tinggal main. Tapi kalau udah selesai mau main lagi ya jangan dibuka begini, nanti banyak debu yang masuk bisa bikin rusak. Jadi kita pencet bolt release-nya nih supaya dia ketutup kembali. Begitu teman-teman. Oke? Apakah sini sudah tersedia di toko? Belum. Jadi per tanggal 20 April 2024 semua unit yang gue review belum rilis. Tapi biasanya kalau sudah tayang di Instagram sudah ada di toko. Tungguin aja kehadiran unit ini Golden Eagle Gas Blowback Series. Salam jajan bro.